orang-orang yang berhak menghuni surga. Mana yang pertama? Orang fakir, itu yang menanggung keluarga. Yang kedua, perempuan atau istri yang diridhoi suami. Terus yang ketiga, istri yang mensedekahkan maharnya kepada suami. Keempat, orang atau anak yang diridhoi orang tuanya. Yang terakhir, orang yang bertaubat dari dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, fadikaim serta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjat puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali sekarang menjak kepada maqalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisatu. Maqalah yang kelima ini akan menceritakan tentang orang-orang yang berhak menghuni surga. Orang-orang yang berhak menghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung masuk surga, jangan dulu mampir di neraka. Langsung. Jadi travelnya langsung gitu ya. Tidak mampir transit dulu. Insya Allah. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, mauqufan alaihi ay marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauqufan alaihi, ini hadis mauquf,
atau dikatakan juga hadis marfu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan mauquf, fal mauqufu ma ruwiya anis sahabah wala yatajawaju bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mauquf itu adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, wala yatajawaju bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melewati hadis itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadisnya hadis mauquf, jadi sampai para sahabat. Kemudian ada lagi yang namanya hadis marfu. Hadis marfu itu adalah ma ukhbira bihi as-sahabi an qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang dikhabarkan oleh para sahabat dari ucapan-ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya namanya hadis marfu. Banyak ya Pak. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, laula iddi'a'u al-ghaib la syahidtu ala khamsi nafarin. Laula iddi'a'u al-ghaib, seandainya tiada kekhawatiran aku dianggap mengetahui hal-hal yang gaib. Nih. Jadi seandainya tidak ada kekhawatiran bahwa aku, kata Sayyidina Umar, dianggap mengetahui hal-hal yang gaib. Ini karena kalau adanya, seandainya ada orang yang tahu hal-hal yang gaib, pasti ramai Pak. Betul ya, perkara gaib apal gitu, segala macam, jodoh, mati, celaka dan sebagainya, pasti akan diburu oleh orang-orang gitu. Nah, di sini kata Sayyidina Umar, seandainya kalau tiada kekhawatiran aku dianggap mengetahui hal-hal yang gaib, la syahidtu ala khamsi nafarin, pasti aku akan bersaksi ala khamsi nafarin, atas 5 golongan, annahum ahlul jannah, bahwa sesungguhnya yang 5 golongan ini adalah ahli surga. Ay laula mukhafatan iddi'ai ilmal ghaibi mani'un la qultu syahidtu atau syahidtu ala khamsi jama' annahum min ahlil jannah. Ini ditafsirkannya ay laula muhabbatan, seandainya tidak ada ketakutan, iddi'ai ilmu ghaib, pengakuanku mengetahui ilmu gaib itu ya, mani'un la qultu syahidtu ala khamsi jamaah, pasti aku akan mengatakan syahidtu, aku bersaksi gitu, ala khamsi jamaatin, atas 5 jamaah, 5 golongan, annahu min ahli jannah, bahwa sesungguhnya yang 5 golongan ini termasuk ahli surga. Tuh. Mana yang 5 golongan ini? Yang pertama al-faqiru sahibul iyal. Yang pertama orang fakir, orang yang tidak punya, sahibul iyal, tetapi menanggung keluarga. Orang yang tidak mampu tetapi menanggung keluarga. Masya Allah. Iyal ini adalah wahuwa man yaskunu ma'ahu, orang yang tinggal beserta orang fakir itu. Tuh, iyal, keluarganya. Wa tazibu nafaqatuhu alaih, dan wajib memberikan nafkah kepadanya. Ka'abidihi, seperti hamba sahayanya, wa mraatihi, atau seperti istrinya,
wa waladihi dan anaknya as-shaghir yang masih kecil. Itu masuknya iyal. Kalau abid di kita nggak punya. Kalau abid, istilah abid sudah nggak ada sekarang. Jadi istri dan juga anak yang masih kecil yang kita masih wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi termasuk ahli surga nanti adalah orang fakir tetapi nanggung keluarga. Masya Allah, ini berat ya. Jangankan buat orang lain ya, buat yang lain, buat dirinya saja kurang. Awas nih, fakir ini, awas ya. Ini menurut ulama ahli fikih harus tahu nih, fakir itu yang mana gitu. Ada yang dikatakan fakir, ada juga yang dikatakan miskin. Cuma kita suka digabung fakir, miskin. Padahal orang fakir beda gitu. Orang miskin. Ini mah pengen disatuin, kita mah fakir, miskin. Wah, saya mah orang fakir miskin, ya Allah. Udah fakir miskin lagi, ya Allah. Padahal itu beda ya, fakir beda, miskin juga beda. Dan ini termasuk mustahik zakat. Tahu sini, ini termasuk mustahik zakat. Ini sering kita jelaskan ya, orang fakir siapa, orang miskin siapa. Nanti yang bagian-bagian ini harus tahu nih, kayak HRT, RW dan sebagainya harus tahu. Nantinya ketika mendata buat mustahik zakat tahu gitu. Siapa yang orang fakir, siapa yang orang miskin gitu. Nah, orang fakir, awas, orang fakir ini lebih belangsak daripada orang miskin. Itu ya, lebih gak punya daripada orang miskin. Seandainya kebutuhan seharinya itu 50.000, seandainya 50.000 kebutuhan seharinya, cukup gak 50.000? Gak cukup ya. Sekarang kita bawa belanja 100.000 saja, kita tanyain ibu-ibu, cukup gak bu? Gak cukup. Ya 100.000 lah kita. Karena kita ngikutin kebutuhan orang-orang perumahan gitu ya. 100.000 aja gitu sekali belanja. 100.000 contoh, kebutuhan orang ini adalah 100.000. Dia cuma punya uangnya 40.000 ya, atau bahkan 30.000. Kurang apa mas sudah cukup ya? Kurangnya banyak atau sudah sedikit? Banyak. Tuh, ya Allah, kebutuhannya 100.000, yang dia punya cuma 40.000. Itu namanya orang fakir. Ada yang begitu? Ya, ada nggak kira-kira? Ya Allah, yang aku fakir rumahnya bagus itu ya. Atau kalau rumahnya sederhana, motornya banyak 2, 3 gitu ya. Gitu, ini fakir gitu ya, dan gak punya pekerjaan, ya punya, maksudnya pekerjaan tetap itu, serabutan bahasanya. Itu orang fakir. Nah kalau yang miskin agak mending dikit itu. Kalau butuhnya tadi 100.000 lah, minimal setengahnya punya, 50.000, 60.000 punya. Sudah cukup? Belum, masih 40.000 lagi atau 50.000 lagi. Itu namanya miskin. Tuh. Itu ya, itu jelas ya. Jadi fakir mana, miskin mana. Tetapi kita pengen disatuin baik gitu, fakir, miskin. Sudah fakir, miskin lagi gitu. Allahu Akbar. Makanya suka ada di gas-gas LPG ya. Ya. Untuk orang miskin. Fakir apa miskin? Miskin. Itu ya Allah. Ini kadang kita suka apa ya, susah gitu menilai-nilai orang itu susah.
Nah ini nanti bagiannya bagian Pak RT atau Pak RW yang tahu itu ya seluk-beluk sehari-harinya. Tuh. Nah orang fakir sudah tidak punya, ya banyak kekurangan, tetapi sahibul iyal masih juga menanggung keluarga. Masya Allah, gitu ya. Kita sering berkunjung gitu ke orang-orang. Ya Allah yang seperti itu kadang disisihkan ya Pak, orang-orang yang seperti itu kadang disisihkan di lingkungan kita gitu, kadang jauh lah gitu dari lingkungan kita. Itu orang fakir, orang fakir. Nah ini termasuk ahli surga. Itu kira-kira kita setuju apa enggak? Setuju. Bahkan baginda Rasul dalam doanya beliau gitu, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah beserta orang-orang yang miskin. Itu baginda Rasul doanya. Kalau kita doanya Allahumma agnina, ya Allah kayakan aku, ya Allah kayakan. Ya kalau Rasul ya Allah jauh kita. Nah, karena ketika kita kaya sedikit sombongnya minta ampun. Itu ya, dikasih dikit kaya langsung sombong tinggi, langsung gak kenal sama tetangga gitu, teman yang biasanya ngopi bareng gitu kan di pos gitu ya, kaya dikit gitu, ya Allah lupa gitu. Itu ngelewat pakai mobil padahal mobilnya belum lunas gitu. Masih 4 tahun lagi, terus 11 bulan baru dibayar. Sombongnya gitu, kayak yang punya dealernya gitu. Ya Allah gitu. Ditanya sama temen yang suka ya minum kopi bareng deh, boro-boro ngelihat itu, ya Allah. Ada yang seperti itu ya? Nggak ada, insya Allah di kita mau beli mobil lunas langsung gitu ya. Allahu Akbar gitu. Ini orang fakir insya Allah. Nah selanjutnya wal mar'atu ar-radi anha zawjuha. Yang selanjutnya yang kedua nih, ini termasuk orang-orang yang berhak menghuni surga. Nah kalau tadi orang fakir Pak, itu ya orang fakir, ketika nanti di yaumul hisab, dihisab gitu ya, itu di alam antara hartanya gitu, kira-kira lama apa sebentar? Itu lama apa sebentar? Sebentar orang fakir mah, dia mau dihitung apanya gitunya, betul gak? Kurang terus itu. Gitu ya, ya Allah kemana-mana ngontrak gitu ya, ya Allah mau dihisab rumahnya, dan rumahnya juga nggak punya, dihisab tabungannya boro-boro tabungan gitu. Betul ya, coba ya iya gitu. Insyaallah ini kalau orang fakir, makanya paling cepat katanya masuk surga itu orang fakir, orang miskin. Ya, nah kalau orang kaya, wah rumahnya 5 contohnya gitu. Hitung dulu kan rumah yang 1, ini dari mana nanti nih dapatnya kan gitu. Ya rumah kedua terus sampai rumah terus tabungannya di bank tuh, di ini terus tanah ya. Lama enggak? Tadi orang fakir rumah coret, nggak punya kan? Apa-apa nggak punya segala macam, udah masuk kan gitu. Ini orang kaya rumah 1, waduh terus dihitung segala macamnya. Oh lama nggak? Lama. Insya Allah. Makanya kalau ditanya kita pengen kaya apa pengen miskin? Ya Allah gitu ya. Ingin kaya, tapi ketika dihitung nanti hisab pengennya miskinnya gitu kan. Ya, seperti orang nih
Betul gak? Ini orang seperti sekarang, orangnya mampu tapi pengen dikatakan orang miskin supaya dapat bantuan kan gitu. Iya, itu nggak ada jauh bedanya nanti gitu. Pengennya gitu, kaya tapi ketika nanti dihisab pengennya ngikutnya yang miskin gitu. Allahu Akbar. Dikira malaikat akan keder apa lihat kita ya? Ya Allah, kesalahan dari malaikat. Gak mungkin gitu. Masya Allah itu ya. Nih, makanya untunglah ketika ditakdirkan jadi miskin, jadi fakir, asal sabar. Dia asal sabar. Padahal mah orang kaya, orang miskinnya sama-sama aja gitu, sama-sama orang. Iya. Yang penting ada orangnya di depannya. Betul. Iya. Gitu, orang kaya, orang miskin gitu. Tapi jangan diiningin orang kaya miskin gitu, atau orang miskin ngaku kaya itu. Kan ada yang gitu ya, orang belangsak tapi ngaku ya Allah, mobilnya ganti-ganti, bagus ya. Iya, mobil rentalan pinjam. Allah, sombongnya minta ampun. Kalau pulang kampung ya, ini siapa kira-kira ya yang ngomong kayaknya. Ya Allah, kalau tiap pulang kampung mobilnya ganti, hebat nih, kayaknya di kotanya berhasil gitu ya. Ya Allah, padahal mah dapat pinjem. Allah. Gitu. Udah untung ada yang minjemin ya. Tapi yang nggak enaknya itu sombongnya gitu. Itu ya, betul ya. Ya Allah, kalau bicara udah ngoceh di kampung, wah kayak bener-bener dia orang kaya. Itulah orang miskin ngaku kaya itu, atau orang kaya ngaku miskin kalau nanti mau dapat BLT gitu. Tiba-tiba teriak-teriak miskin kan gitu ya, padahal mah orang kaya. Nah, selanjutnya orang yang berhak menghuni surga yang selanjutnya, wal mar'atu radi'anha zawjuha. Nih, seorang istri, nih ibu-ibu, radi'anha zawjuha, yang diridhoi suaminya. Ya, ini termasuk nanti penghuni surga, insya Allah ibu-ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting suaminya ridho kan itu ya. Kalau ibu-ibu ya Allah, ini ekstra segala dipegang, betul gak? Ya Allah, suami nama ngopi di depan gitu, ibu-ibu nama sibuk banget, super ya. Udah ngepel, nyapu, nyuci piring, nyuci baju, masak, terus mandiin anak kayak gitu ya. Kalau suaminya ngopi gitu di depan, yang tukang ngopi ada. Ya Allah, kalau udah ngopi udah nggak inget lagi punya istri itu. Padahal isi udah bang beng brong di dia, itu udah ngasih sinyal gitu, masih ngopi. Ya Allah, saking sabarnya ya istrinya, insya Allah gitu. Allah gitu, seperti itu. Kalau ridho suaminya, insya Allah ini ahli surga. Yang penting suaminya ridho. Makanya kan dalam kitab Uqudul Ijen, kalau seorang istri memiliki suaminya yang kurang adabnya, jelek budi pekertinya, jahat deh gitu, ya Allah, itu nasib ya Bu. Tapi ternyata pahalanya Masya Allah, ini sama dengan pahala Siti Maryam, sama pahalanya dengan Siti Asia, istrinya Fir'aun. Maksudnya istrinya Fir'aun, cuma statusnya doang sebenarnya, status di kerajaan sebenarnya istri Fir'aun. Kalau tidur, ini dalam kitab ya, keterangan para ulama, kalau tidur katanya itu diganti, jadi bukan Siti Asia
tapi dengan kalbun gitu, si Fir'aun itu. Jadi bukan dengan Siti Asia gitu. Nih orang-orang yang solehah ya, istri-istri soleh. Nanti nih kalau ibu-ibu bisa sanggup menghadapi akhlak daripada suami yang buruk, maka dikasih pahala yang seperti itu. Masya Allah. Tuh, makanya sabar ya Bu ya. Bu, ya Allah sabar gitu. Ya Allah gitu ya. Dulu mau meni cantik gitu ya. Allah gitu. Dulunya diperebutin jadi prima dona. Atau kembang apa namanya? Kembang desa. Ya Allah, diperebutin gitu. Tapi ketika nikah dengan si Anu gitu, ya Allah. Ini kucel gitu ini siapa gak kenal gitu ya. Ya Allah, itu dilihatin sama orang yang dulunya suka sama dia. Ya Allah, sedih banget lihat seperti itu. Iya, gitu ya. Boro-boro seminggu sekali dibawa ke salon kan gitu. Sebulan sekali juga belum pernah gitu. Belum pernah suami ngelihat, Bu, udah habis minyak wanginya. Buat moles pipinya, buat lipennya, shadow dan sebagainya udah habis. Ada yang suami pernah nanya begitu? Enggak. Ya Allah, gitu ya. Sekali-kali atau diservis istrinya gitu ya. Itu dibawa ke salon dong. Sebulan sekali atau ya Bu. Setuju apa enggak nih? Setuju. Sebulan sekali itu bawa jalan-jalan gitu. Tapi jangan jalan-jalan doang. Ya Allah, gitu ya, sekali-kali refreshing gitu ya, Insya Allah. Nah, jadi istri yang diridhoi oleh suami. Dan ini ya, di mana seorang istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho kepadanya, dakhalal jannah, maka pasti akan masuk ke dalam surga, maka termasuk penghuni surga itu. Makanya ketika kita mau nyunah ya, puasa Senin Khamis, nanya dulu suaminya, Bu, Pak, besok Senin gitu ya, saya mau puasa, boleh apa enggak? Boleh. Itu suami solehannya, suami soleh gitu. Boleh gitu. Tuh, insya Allah berkah puasanya. Tetapi ketika suaminya melarang, nggak boleh, Bu, malah jadi dosa. Awas ya. Tuh, mau puasa jangan kata suami teh. Nanti bapak agak siangan pulangnya gitu. Mau ngapain berarti? Gitu. Makanya jangan puasa gitu. Puasa baik gitunya, nah dosa nanti gitu. Itu Bu ya, nanya dulu. Mau pengajian, mau pengajian nih, udah dan sebagainya, izin dulu ke suami. Itu suka gitu apa enggak nih ibu-ibu? Nih diem nih, Bu. Suka izin dulu apa enggak ya? Izin dulu kan gitu. Pak, Mama mau izin mau ngikut pengajian kan gitu ya. Ya Allah, kata bapaknya, kalau mau pengajian begitu menigelis gitu ya. Itu pas pulang bapak dari kantor acak kadut gitu. Ya Allah. Gitu ya, betul gak? Ya gitu, biasa kita emang terbalik gitu. Kalau mau keluar dangdarnya habis-habisan gitu. Habis-habisan segala habis gitu. Nah, gitu. Tapi kalau di rumah ya Allah gitu. Nah, udah jangan dikatain lagi lah pokoknya. Ya Allah, gitu ya, boro-boro nafsu suaminya gitu. Boro-boro nafsu. Ya Allah, makanya jangan aneh kalau suaminya nggak betah di rumah. Makanya jangan salahin suami gitu. Tapi pas dilihat alat-alat yang begitunya nggak ada, berarti yang disalahin suami gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi ada
Dalam Al-Quran dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Emang pergaulan itu benar-benar harus bagus ketika di rumah tangga. Kata Rasul, baiti jannati, kan gitu. Ini mah baiti nari, gerah banget udah kalau udah di rumah, nggak betah bawaannya gitu. Awas ya, harusnya apa? Baiti jannati, adem gitu. Kalau udah pulang ke rumah teh adem, kepala nggak pusing. Kenapa? Karena pulang kerja penat kan, udah dimarahin atasan gitu ya. Kerja udah habis-habisan, pas itu dimarahin habis-habisan sama atasan. Pas pulang ngelihat istri, ya Allah, itu ya, ngelihat istri yang nggak karuan ya, boro-boro betah tuh gitu, seperti itu. Allah Akbar. Harusnya apa, jadi qurratu a'yun kan gitu ya, jadi penenang, penyejuk gitu ya, ketika suaminya lagi penat, banyak masalah ini mah nambah masalah, udah mau banyak masalah gitu, ruwet ditambah lagi gitu ya. Insyaallah nih rumah tangga ya. Yang terakhir, yang selanjutnya, al-mutasaddiqatu bi mahriha ala zawjiha. Nah, selanjutnya yang menjadi penghuni surga masih ibu-ibu ini, perempuan, awas, yang mensedekahkan, yang memberikan bimahriha, maharnya, ala zaujiha, kepada suaminya. Dulu dikasih maharnya, apa nih maharnya? Emas contohnya ya, kasih mahar emas nih. Berapa gram maharnya? 10 gram. Ketika suaminya usahanya lagi seret tuh ya, lagi butuh modal kan gitu ya. Ya Allah, segala susah. Nah, istrinya itu ngasihin apa, mahar yang dulu dikasihkan suaminya tuh, dikasihin buat modal usaha. Ada yang gitu, Bu? Awas, gantiin ya nanti, lebih nanti nambah jadi 15 gram. Wah, puyeng. Ini lebih dari rentenir ini. Awas ya. Itu seharusnya ketika suami lagi susah, nah itu bantuin. Makanya ini termasuk penghuni surga, ibu-ibu yang menyerahkan maharnya. Makanya kata guru gitu, kalau nanti ngasih mahar nikah gitu, maharnya yang gede gitu. Kenapa gitu? Nanti ketika kita susah, nah, kan bisa nanti minjem dulu kan gitu. Emas, cincinnya hilang kan gitunya. Ya Bu ya. Cincin pertama hilang, terus gelang hilang, kalung hilang, ya Allah, anting segala macam hilang. Allah, dijualin siapa? Suaminya gitu, ya Allah. Nah, kalau ridho istrinya, bahkan istrinya yang ngasih, nah itu termasuk penghuni gampang banget ya istri mah ya. Masuk surganya gampang nggak? Gampang gitu. Masya Allah. Apalagi udah kalau bahasanya ini nanti dicariin lagi yang lega mudaan gitu ya. Ya Bu. Iya. Iya. Di bapak-bapak udah senyum-senyum baik ini. Pak, nanti tenang lah, kalau udah bosan sama mama nanti dikasihin lah, cariin yang agak mudaan gitu. Apalagi begitu, wah gitu. Kalau suaminya boro-boro ya, nambah lagi satu juga puyeng. Gitu ya Allah. Udah terusin. Itu ya, apalagi sampai begitu, insya Allah surganya lebih Setuju apa enggak Bu? Enggak setuju. Gitu ya, berat itu, kelas berat ya, kelas berat. Padahal mah itu boleh ya, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi
Wassalam. Yang itu yang kagak enaknya gitu, sunnah yang gak enak itu. Allahu Akbar gitu ya. Makanya ketika ridho insya Allah balasannya surga, gampang gitu. Gitu ya. Jadi kalau perempuan itu gampang masuk surga, lebih gampang lagi masuk itu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah-jamaah kita ibu-ibu insya Allah yang solehah gampang masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya wasyahsun ar-radi anhu abuhu waradi anhu abuhu. Selanjutnya orang yang diridhoi oleh abawahu, orang tuanya. Ini anak ya, anak yang diridhoi oleh orang tuanya. Insyaallah. Kan ada ya anak-anak yang nyakitin terus itu, yang nyakitin orang tua. Insyaallah. Udah mah dulunya gitu diurus segala macem gitu ya, nyusahin orang tua. Setelah udah ini masih juga nyusahin orang tua, nyakitin malah gitu. Ketika orang tuanya telepon minta gitu ya sesuatu karena orang tuanya gak punya gitu, emang lagi butuh. Sebenarnya kalau orang tua itu kalau kagak mepet bener-bener butuh gak mau gitu, mereka itu minta ke anaknya, betul gak? Yang sudah ngerasa jadi orang tua kan gitu ya. Ya Allah, ditahan sebenarnya gitu, pengen minta itu ke anak, ditahan-tahan gitu. Jadi ketika minta sesuatu pasti itu dalam keadaan butuh bener-bener. Tuh pas itu ketika itu apa yang diomongin nih anaknya, ntar ya mah nanti ngomong dulu ke istri. Ya Allah, itu nyakitin apa enggak itu? Nyakitin. Nanti ya mah, nanti dikabarin lagi, ngomong dulu sama istri, ditunggu-tunggu gitu ya oleh ibunya. Ya Allah, di kampung mana ya ini nggak ada aja gitu, WA nggak ada, nelpon apa lagi gitu. Ya Allah, pada sudah nunggu. Ya Allah, itu anak durhaka itu ya, anak seperti itu anak ada yang seperti itu? Nggak ada, insya Allah. Gak ada yang ngaku. Ya biasa gitu kan, kita mah kan soalnya roman-romannya apa, golongan suami takut apa teh istilahnya, suami takut istri, betul gak? Kalau nggak takut pasti nikah lagi dah. Yang sudah nikah berarti itu suami-suami yang tidak takut istri. Gitu ya. Kita mah tipenya suami yang setia. Setia, setiap tikungan ada itu. Supir itu mah setiap tikungan. Allahu Akbar gitu ya. Itu awas, makanya nih ibu-ibu gitu ya, istri-istri itu. Jadi ketika bahasan suaminya bermusyawarah, ketika ibunya yang di kampung butuhkan, itu harus buru-buru tanggap. Itu jangan ngalangi. Kenapa? Nanti ada hukum karma nanti gitu ya. Nanti ketika nih anak ibu-ibunya nih nikah punya istri, ketika ibu-ibu nanti pada minta nih ya, ketika tidak punya minta ke anak, pasti akan dibalikin seperti itu. Enak apa enggak kira-kira? Enak apa enggak kira-kira? Pahit banget ya. Insyaallah. Seperti itu. Makanya masih ada kewajiban kalau yang laki-laki mah ya. Kalau yang laki-laki masih ada kewajiban kepada orang tua. Ketika orang tua tidak mampu, itu wajib ngasih nafkah. Itu dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Jalalain dikatakan seperti itu. Itunya dalam tafsiran ayat wa mimma razaqnahum yunfikun, yang termasuk ciri-ciri orang takwa itu
Jadi meninfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Itu di antara di bawahnya itu, bahkan termasuk yang pertama kali itu ngasih infak kepada nafkah kepada orang tua gitu Bu, itu ya termasuk yang pertama. Kemudian keluarga, masya Allah. Ini ya, jadi suami-suami benar-benar nih ya masih punya kewajiban. Beda nanti dengan istri gitu, beda. Kemudian selanjutnya wattaibu minadzan, yang termasuk orang-orang yang menghuni surga selanjutnya adalah orang-orang yang bertaubat dia dari dosa-dosa. Ruwiya Rasulullah alaihi wasallam qala at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbala. Orang-orang yang bertobat dari dosa, awas, dosa di sini termasuk dosa besar. Yang termasuk dzambi di sini adalah dosa besar. Kaman la dzanbala, diibaratkan seperti orang yang tidak memiliki dosa. Bersih ketika kita sudah bertobat, bersih dosa-dosa kita gitu, insyaallah. Asal menyesal, terus apa lagi? Iya, menyesal, meninggalkan selama-lamanya, gak mau kembali lagi untuk berbuat mau dosa atau maksiat yang sama begitu. Benar-benar tuh menyesal. Ini menyesal nantinya besoknya balik lagi gitu. Itu belum termasuk taib. Taib itu benar-benar menyesal dan tidak mau kembali lagi. Rawahu al-Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam al-Baihaqi. Wa riya sallallahu alaihi wasallam qala kullu bani adam khata'un wa khairul khata'aini at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khata'un, itu banyak yang berbuat kesalahan, tetapi khair khata'in, sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang banyak bertaubat. Itu ya, jadi ada 5 tadi ada 5 ya, berapa? Ada 5 orang-orang yang berhak menghuni surga. Mana yang pertama? Orang fakir, itu yang menanggung keluarga. Yang kedua, perempuan atau istri yang diridhoi suami. Terus yang ketiga, istri yang mensedekahkan maharnya kepada suami. Keempat, orang atau anak yang diridhoi orang tuanya. Yang terakhir, orang yang bertaubat dari dosa. Itulah orang-orang yang berhak menghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antara atau salah satunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.